Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel ini, para sahabat-sahabat tani dan para pencinta tanaman buah serta pemirsa sekalian. Semoga sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai solusi tentang bagaimana caranya memperbaiki kondisi dari tanaman kurma yang kondisinya tidak normal pertumbuhannya alias kerdil ya. Yaitu pertama kita akan bersihkan pelepahnya atau kita potong pelepahnya, karena pelepah ini tidak berguna ya, kering, harus dibuang karena supaya tanaman tidak mendistribusikan makanannya ke jaringan-jaringan yang tidak berfungsi atau tidak berproduktif ini ya. Jadi yang itu yang pertama, yaitu kastrasi. Yang kedua adalah kita membersihkan piringannya ya. Piringannya kita bersihkan dari gulma-gulma yang mengurangi nutrisi ataupun mencuri nutrisi yang kita berikan kepada tanaman kurma. Kemudian yang ketiga adalah kita melebarkan piringannya ya. Melebarkan piringannya yang tadinya ini diameter 1 meter menjadi diameter 2 meter. Nah, lalu kita akan melakukan penggemburan atau sekaligus weeding dengan melakukan weeding manual ya, yaitu menggemburkan membersihkan dari gulma dan menggemburkan tumbuhan-tumbuhan yang di sekitar tanaman kurma ini. Jadi penyebab daripada tidak normalnya pertumbuhan kurma ini, saya curiga karena tanamannya ini ditanam pada kondisi tanah padat dan keras serta kedap ya. Karena di sini kita temukan adalah batu-batuan ini ya. Barangkali dulu ini tempat pembuangan batu-batu bekas bangunan ini ya. Sehingga sangat keras dan akar-akarnya sulit atau tidak mampu menembusnya, sehingga apabila akar tanaman kurma ini akan menembus, ternyata terbentur pada media yang keras ataupun bidang yang keras alias batu-batu ini, maka dia akan berbelok ataupun bahkan terhenti di situ, sehingga dia tidak mendapatkan makanan yang seharusnya dia ambil. Jadi makanya kita akan merubah kondisi tanah yang padat ini menjadi struktur tanah yang lembut, lunak, poros, serta layak untuk pertumbuhan tanaman kurma. Nah, ini kita gemburkan ya, kita rata-ratakan. Artinya kita tarik tanah-tanah yang tidak rata menjadi kita ratakan ya. Ini gulma-gulmanya pun kita keruk dengan cangkul ya. Jadi supaya gulma-gulma ini tidak mencuri nutrisi yang kita berikan kepada tanaman kurma. Ini kalau dalam tempo 1 bulan saja kita biarkan ya, ini gulma rumput-rumputan ini sangat cepat pertumbuhannya, sehingga lebat dan tentunya sangat mengganggu ataupun mengurangi asupan nutrisi yang seharusnya diberikan kepada tanaman kurma, diambilnya. Nah, ini adalah pupuk organik cair ya yang kita berikan ini. Itu 1,5 setengah tutup alias kurang lebih 3 sampai 4 ml ya. Ini kita larutkan dalam 3 liter air ya. Nah, ini kita aduk dulu, kita ratakan, kita aduk secara merata ya.
Nah, kemudian kita akan lakukan penyiraman ke tanaman kurma ini. Nah, jadi siram saja itu semua termasuk tanamannya, harus daun-daunnya, pelepahnya, batang, semua dimandikan saja semua gitu ya. Kemudian ya piringannya itu yang kita siram saja ya. Jadi 3 liter ini sudah cukup. Ini tanaman ini sebenarnya sudah berumur 1 tahun 8 bulan ya, 20 bulan. Jadi sangat terlambat dibandingkan dengan tetangganya ini ya, yang kita insert ini ya. Itu sama umurnya. Kita tanam tahun September 2018. Ini sekarang Mei 2020. Maka ada 20 bulan. Kemudian di samping itu ya, kita akan melakukan juga dengan pemberian pupuk perangsangnya saja ya, sebagai perangsang ya, yaitu pupuk NPK 1616 ini. Ini kita tabur sebagai pemancing, yaitu sekitar 20 gram ya, 20 gram saja ini kita berikan. Nanti pada bulan depan itu kita akan berikan yang 50 gram ya, 50 gram. Kalau sekali kasihkan dalam jumlah yang banyak, ini kita khawatir dia akan akan overdosis ya. Oke, kemudian kita di samping pupuk NPK juga kita akan berikan MOP alias kalium ya. Ini kalium itu untuk kepentingannya untuk batang dan pelepah ya. Karena pelepah ini harus kuat dan betul-betul harus dia bisa menopang tempatnya tumbuh helai daun ya. Karena helai daun ini akan berfotosintesa dengan sinar matahari untuk mengolah makanan yang diambil dari tanah ya, melalui akar, disalurkan melalui silem ya, untuk dimasak di daun, kemudian akan disebarkan melalui phloem ya, ataupun jaringan phloem itu untuk disebarkan ke seluruh batang tanaman. Oke, demikian saja sahabat-sahabat, terima kasih atas dukungannya yang telah like, subscribe, share, dan komen ya. Dan bagi yang belum, silakan klik tombol subscribe, like, and share. Semoga channel ini menjadi berkembang dan dapat memberikan yang bermanfaat kepada sobat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pelantara Indonesia.